Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit bergerak menjadi dampak. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita semakin kita belajar firman Tuhan, maka kita juga akan mengalami kebangkitan, pergerakan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi hidup orang di sekeliling kita. Mari kita akan sama-sama belajar dalam pembacaan kita hari ini sampai pada bacaan Amsal pasal 3. Saya membaca ayat 27 sampai ayat 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, prinsip kebaikan. Observasi yang kita catat, bagian dari nasihat Salomo kepada putranya. Di dalam pembacaan kita ini adalah merupakan nasihat Salomo kepada putranya, juga nasihat Salomo supaya anaknya percaya kepada Tuhan, tetap berbuat kebaikan. Ini adalah prinsip kehidupan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang senantiasa tetap mau berbuat kebaikan. Interpretasi, mari kita sama-sama pelajari. Berbuat baik adalah bagian dari kehidupan bersosialisasi kita dengan sesama, dengan orang-orang di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Setiap orang kita percaya bahwa membutuhkan yang namanya kebaikan. Tidak ada orang yang tidak menyukai kebaikan. Tentu saja berbuat baik selain ini adalah perintah daripada firman Tuhan, tetapi kita juga punya kesadaran bahwa kita sebagai makhluk sosial harus belajar dan senantiasa melakukan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Berbuat baik itu bukan hanya terbatas kepada cara-cara tertentu atau memberikan hal-hal tertentu atau materi-materi tertentu, ya. Tapi kita dapat melakukan kebaikan bisa dengan berbagai macam cara, ya. Bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan adalah memberi. Memberi ini Bapak Ibu juga tidak selalu kita memberi berupa materi, ya. Namun sekalipun ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, kita bisa menolongnya atau memberinya juga dalam bentuk materi, ya. Karena dalam Lukas 6 ayat 38 di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dapat memberikan bantuan kepada orang itu berupa materi, ya, bisa berupa apakah itu uang ataukah sembako, Bapak Ibu, ya. Dalam hal memberi dikatakan firman Tuhan, apa yang diukurkan kepada kita itu adalah seperti apa yang kita pakai ukur untuk memberikan kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, Bapak Ibu, sebenarnya sama halnya kita itu melakukan buat diri kita. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya itu adalah seperti benih yang suatu saat kita pasti akan menuainya. Melakukan kebaikan, memberi kebaikan, itu juga pasti kita akan terima kembali yang baik, ya. Kemudian kita juga dapat memberi dalam bentuk perhatian. Karena orang-orang di sekitar kita ada banyak juga yang mengalami kekurangan perhatian, ya. Nah, dalam hal berbuat baik kita juga dapat memberi dalam bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya memberikan support, kita juga bisa memberikan teguran atau peringatan apabila orang tersebut atau saudara kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kita bisa memberikan masukan-masukan atau nasihat kepadanya.
Kita juga bisa memberikan penghiburan apabila orang di sekitar kita atau saudara kita sementara mengalami kesusahan. Itu sebabnya kita dapat memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau memberikan perhatian, ini juga adalah merupakan bagian dari berbuat baik. Lakukan itu supaya apa yang kita lakukan tetap menjadi berkat dan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu kebaikan apa lagi ya, selain memberi, kita juga dapat berbuat baik dalam hal menolong sesama ya. Baik menolong ini juga bisa bentuknya tenaga bantuan ketika orang itu mungkin melakukan pekerjaan dan perlu bantuan ya, kita dapat menolongnya, meringankan bebannya dengan kita ikut mengambil bagian dalam pekerjaannya, misalnya kerja bersama-sama. Atau juga kita bisa menolong orang yang sementara sakit, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya, kita dapat memberikan bantuan, mengantarkan ke dokter mungkin, atau membelikan obat yang bisa kita bantu untuk kita menolongnya ya. Nah, atau juga kita bisa menolong dengan mendoakannya. Ini juga merupakan bentuk bantuan Bapak Ibu ya. Karena mungkin tidak sedikit orang atau tidak banyak orang juga yang mau mendoakan sesamanya. Waktu kita datang kepada orang yang sakit, misalnya kita selain memberikan bantuan, kita juga memberikan doa, kita menolongnya dengan mendoakannya. Ini juga mendatangkan penghiburan, kekuatan bagi yang mengalaminya. Itu sebabnya apa yang dikatakan firman Tuhan, untuk kita berbuat baik, mari kita melakukannya melalui pertolongan-pertolongan yang bisa kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Galatia 6 ayat yang kedua, di sana bunyi firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan, prinsip kebaikan, kalau kita berbuat kebaikan tentu saja kita juga belajar apa sih yang harus kita lakukan, seperti apa kita berbuat kebaikan. Prinsip kebaikan itu adalah melakukan kebaikan tanpa paksaan. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tetapi panggilan hati. Karena kita tahu firman Tuhan, maka kita melakukan kebaikan itu karena kita percaya setiap hidup orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, maka dia harus melakukan kebaikan juga bagi sesamanya. Kemudian prinsip kebaikan yang berikutnya adalah kalau kita berbuat baik tidak mengharapkan imbalan. Kita tulus melakukannya, mau melakukan karena hati yang mengasihi Tuhan, melakukan kebaikan karena kita sadar kita punya sesama, kita harus sama-sama saling melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan tidak mengharapkan imbalan. Berbuat baik juga disesuaikan dengan kemampuan. Apakah saya sanggup melakukan apa yang ingin saya perbantukan? Mungkin kita ingin berbuat banyak tapi tidak punya kemampuan yang banyak. Sedapatnya, semampunya kita melakukan kebaikan. Kalau kita memberi dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita membantu tenaga, sesuai dengan kemampuan tenaga kita ya. Berikutnya bahwa prinsip kebaikan, kita melakukan kebaikan itu karena firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka segala kebaikan yang kita buat, kita melakukannya karena Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aplikasinya, jangan kita berhenti berbuat baik. Dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita meresponi firman Tuhan ini supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berdampak melalui kita berbuat kebaikan bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan secara rohani melalui pembagian renungan setiap harinya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh semakin menjadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita terima firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebaikan karena Engkau yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Engkau lakukan, dan sebagai bentuk ucapan syukur kami juga rindu untuk senantiasa melakukan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tolonglah kami umat-umat-Mu hidup dalam janji-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.